Cara memperbaiki dudukan baut oli dol ya di crankcase motor Matic Honda dengan cara kita tap ulang. Nanti kita gunakan baut M14. Oke teman-teman, pertama-tama alat yang kita sediakan itu mata bor 12,5 mili ya. Kita proses pengeboran, dan untuk proses pengeboran kita gunakan grease ataupun gemuk ya, supaya bisa meminimalisir gram-gram yang masuk ke dalam. Nah, usahakan untuk proses pengeboran itu kita senterkan dulu ya, posisinya harus sampai lurus, jangan sampai miring. Kalau misalkan miring percuma, nantinya bisa rembas lagi. Oke teman-teman, di sini udah saya lakukan proses pengeboran ya. Jangan langsung dimasukin ke dalam teman-teman, jadi setengah mili cabut, setengah mili cabut gitu ya, ganti lagi, tambahin lagi gemuknya seperti itu teman-teman. Kita lap-lap gram-gramnya ya. Nah, setelah masuk ya sekitar 2 sentian boleh dimasukin ke dalam, kemudian kita proses pengetapan ya teman-teman. Kita gunakan mata tap M14 kali 150 karena di sini untuk bautnya adalah M14 kali 150. Seperti biasa kita kasih pelumas gemuk ya, kita kasih gemuk di mata tapnya supaya bisa meminimalisir gram-gram yang masuk ke dalam. Kemudian posisi luruskan ya, cari dulu yang lurus, jangan langsung gas dikencengin ya di tap, tapi harus cari posisi yang lurus supaya nanti bautnya tidak miring, nantinya rapat ya, supaya olinya gak rembes lagi. Nah, seperti ini, sedikit-sedikit aja ya teman-teman, jangan langsung gas dimasukin ke dalam. Setengah mili atau bukan setengah mili, sekitar 3 mili cabut, 3 mili cabut lah, seperti itu ya. Nah, ini prosesnya seperti ini. Gemuknya ganti lagi ya, kemudian tap lagi, gramnya bersihin lagi, kemudian seperti itu, seperti di video ya teman-teman. Seperti mengencangkan, kendorkan lagi, kencengin, kendorkan lagi, seperti itu teman-teman. Untuk supaya lebih baik nanti proses pengurasan juga di akhir video ya, kita kuras menggunakan oli kurang lebih 3 kali kuras supaya gram-gram yang ada di dalamnya bisa keluar ya teman-teman, meminimalisir gram-gram yang tersisa di dalam. Karena cara seperti ini untuk menghemat biaya ya teman-teman. Kalau misalkan kita tap di luar itu biayanya mahal teman-teman, karena kita harus belah mesin. Kalau seperti ini cukup dengan 30.000 saja, udah sama baut, udah sama ngetap ya, 30.000 udah langsung jos. Nah, untuk motor Matic kan bagian filternya bukan di sini ya, tetapi di pinggir di kiri. Nanti setelah 1 bulan baru buka lagi untuk bagian filternya, bersihkan filternya supaya gram-gramnya nanti bisa dibersihkan. Dan cara ini pun aman teman-teman, aman ya. Nah, setelah masuk, setelah beres seperti ini teman-teman, ini udah langsung jos ya. Tinggal kita bersihkan, kemudian kita coba baut yang baru. Usahakan harus menggunakan ring aluminium teman-teman, supaya permukaannya rapat ya, tidak ada oli yang rembes. Nah, seperti itu. Kemudian kita kencangkan dan kita lihat teman-teman. Nah, ring aluminiumnya harus rata seperti itu. Kita coba buka lagi, kendorkan ya, kemudian perhatikan nih saat pengencangannya tuh ring aluminiumnya rata ya teman-teman. Nah, ini berarti udah bagus teman-teman. Kemudian kita proses pengurasan, kita kuras olinya teman-teman, kurang lebih 3 kali kurasan ya, menggunakan oli bekasnya seperti itu, karena ini olinya masih bagus. Nah, seperti ini. Kemudian nanti kita semprot. Kenapa mas baut oli kok bisa selek? Mungkin saat pengencangannya tidak menggunakan perasaan, ataupun di saat mesin panas itu langsung main buka ataupun kencangin, jadinya si crankcase-nya itu malah dol ya. Jadi hati-hati saat pengencangan baut oli itu harus menggunakan perasaan. Kita gunakan torsi ya, kunci torsi 24 Nm. Apabila manual ya kita harus bisa ya memakai perasaan. Setelah kencang baru kita putar 360 derajat.
menggunakan kunci manual. Nah seperti ini teman-teman, kita maksimalkan ya, karena tetap aja meskipun pakai gemuk pasti ada yang masuk. Nah caranya seperti ini, kita kuras kemudian kita semprot-semprot. Oke teman-teman, ini udah beres ya, tinggal kita pasangkan lagi bautnya teman-teman ya. Untuk kuncinya kunci 17, karena bit lama itu bit pertama menggunakan kuncinya kunci 17 ya, bukan kunci 12. Oke teman-teman, udah beres, tinggal kita masukkan oli yang baru. Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat.